Rasulullah SAW pernah bersabda, "Atakum ahlul Yamani." Telah hadir di antara kalian orang-orang Yaman. Ya, hum araqqu afidatan wa alyanu quluba. Mereka itu karakteristiknya itu lembut perangainya dan halus rasanya. Ya, jadi lembut, ada kelembutan, ada sifat halus, ya, dan hal-hal yang menyertainya. Kemudian al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Keimanan yang bisa jadi contoh itu adalah keimanan yang dipraktekkan orang Yaman ini. Dan hikmah, sifat bijak, hikmah itu ada dua. Bisa berarti puncak pengetahuan, itu ada di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Bisa berarti sikap bijak dalam berdakwah, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Bagaimana bicara pada anak kecil, orang dewasa, tetangga, bagaimana bersikap pada yang sedang marah dengan yang sedang canda. Nah, itu hikmah. Itu ada di Quran surah ke-16 An-Nahl, surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, silahkan ajak siapapun ke jalan Rabbmu. Maksudnya ajak untuk berbuat baik, berinteraksi, ngobrol. Termasuk teman-teman yang di Toronto ya, mohon izin. Nah, itu kan di samping kanan kirinya dalam berkehidupan, nggak semuanya muslim. Ya, dan kata Allah itu dirangkul, interaksi dengan mereka, jangan hidup eksklusif. Oh, jangan hidup eksklusif. Hal-hal yang sifatnya bisa terbuka, ajak bersama-sama, bareng-bareng. Dengan hikmah, lihat karakteristik mereka, mitigasi apa yang paling mereka senangi, yang berkesesuaian. Mungkin ada di antaranya yang membutuhkan perhatian. Maka nanti skema zakat fitri, teman-teman yang di ISD City itu, skema zakat fitri dengan infak sedekah itu boleh disalurkan, ya, kepada warga sekitaran itu. Tidak harus dalam bentuk sembako misalnya, mungkin ada yang butuh pakaian, diberikan pakaian dalam infak ya. Tapi kalau zakat fitrah, zakat fitri bentuknya berupa makanan. Ya, berupa makanan. Nah, saya ingin teruskan dulu ke sini. Hikmah itu ada dua sifat. Jadi puncak pengetahuan, yang kedua sikap bijak dalam berinteraksi. Wal hikmatu yamaniyah. Dan keduanya itu dimiliki orang-orang Yaman ini. Baik. Wal fakhru wal khuyala, kan? Adapun keangkuhan, kesombongan, kan? Siapa yang biasa mempraktikkan itu? Min ashabil ibil, ya, orang yang biasa mengelola unta, kata Nabi. Nanti kita lihat tafsirnya, kita lihat ya. Kemudian yang selanjutnya ini yang menarik, was-sakinatu wal waqar, sedangkan kesederhanaan, ketawaduan, kerendah hatian min ahli al-ghanami, biasa dipraktikkan oleh penggembala kambing. Rawahul Bukhari, hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari. Ini maknanya apa? Maknanya apa? Membaca hadis, nanti ada turunan di ilmu hadis. Tidak bisa kita secara tekstual menemukan kalimat seperti itu, dipahami demikian, tidak. Nanti ada pendekatan asbabul wurud. Kalau di Quran itu asbabun nuzul, di hadis asbabul wurud. Ada pendekatan sirah, pendekatan sejarah. Ada pendekatan kebahasaan, itu bahasa apa yang diungkapkan oleh Nabi. Apakah bahasanya tekstual, dipahami secara teksnya, atau kontekstual. Ya, bahasanya itu menggunakan kiasan, majas, metafor. Bagaimana memahami? Ini yang dimaksudkan. Yuk kita gali dengan penerapan asbabul wurud dulu. Jadi kalimat disampaikan oleh Nabi setelah hijrah dari Mekah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, ke Yathrib. Hadis ini keluarnya di lisan Nabi saat berada di Tabuk. Tabuk itu wilayah Madinah sekarang. Wilayah Madinah sekarang. Nah, saya tanya sebentar. Kalau yang menyambut Nabi di Yathrib itu saat beliau hijrah dari Mekah itu siapa kalangannya? Orang apa? Ansar. Baik. Kalau yang hijrah disebut apa? Muhajirin. Yang hijrah muhajirin, yang menerima Ansar. Ansar itu siapa? Aus dan Khazraj, suku besarnya. Siapa mereka? Ahlu Yathrib, orang Madinah. Dari mana asal usulnya? Dari Yaman. Gitu ya. Jadi mereka itu mulanya dari Yaman. Penduduk besar, etnis terbesar, suku terbesar di Madinah pada masa itu sampai dengan kini, kan? Itu rata-rata dulu yang datang adalah imigran awal yang datang ke sana, sehingga jadi penduduk setempat jauh, ya, bahkan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka nanti 600 tahun sebelum kelahiran Nabi itu sudah eksis, sudah maju, jadi sudah menjadi bagian dari penduduk yang memang sudah mengakar di sana. Nah, itu asalnya dari Yaman. Dari Yaman, berkehidupan, berinteraksi, melahirkan kelembutan, kenyamanan, kebaikan, dan turunan-turunan yang lainnya. Jadi hadis ini, Nabi itu sesungguhnya sedang memuji kalangan Ansar. Jelas ya? Yang asal keturunan mereka itu dari Yaman.
untuk membedakan dengan yang datang yang muhajirin dengan yang lain-lain yang berkehidupan di area Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi ketika datang tuh ada yang menyambut, ada yang diberikan kemudian kelembutan, ada yang dipersilahkan untuk bisa mendapatkan apapun, bahkan rela memberikan apa yang sedang dibutuhkan. Itu nanti dilestarikan di Quran surah ke-59 Al-Hasyr ayat 9 sampai 10. Ya, kita hafal itu ya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Karakteristik mereka bisa berbagi, bahkan memberikan apa yang dibutuhkan ya untuk saudara mereka yang datang. Ada ayatnya? Walladzina tabawwa'ud dara, itu ada ayatnya, ya kan? Nah, ini yang mau saya katakan. Jadi hadis ini Nabi mensifati pertama keistimewaan, kemuliaan orang-orang Ansar yang umumnya mereka asal keturunannya dari mana? Dari Yaman. Karena itu para ulama itu menafsirkan hadis ini dengan 3 pendekatan. Yang pertama tafsir jauh, ya, yang bukan mayoritas. Yang kedua tafsir pertengahan, ya, yang tengah-tengah, tapi tidak berlaku umum. Yang ketiga ini yang mayoritas ulama memahaminya, dan ini yang jadi patokan kita. Tafsir pertama, tafsir jauh, yang tidak menjadi concern mayoritas. Ya. Apa itu? Adalah posisi geografisnya. Kalau geografisnya Mekah dengan Madinah di tengah-tengah itu, ya, sebelah kanannya kan Yaman, ya kan? Sebelah kirinya itu Syria, Damaskus. Makanya di Ka'bah itu, di Ka'bah kan ada rukun Yamani, rukun Syamali kan? Nah, Syamali itu arah Syria. Ya, arahnya arah Syam, arah Syam. Makanya disebut Syamal. Syamali rukunnya Syam. Syam itu sekarang ada Syria, ada Lebanon, ada Palestina, ada Jordania. Terus ada rukun Yamani, Yaman itu arah Yaman. Jelas ya? Makanya disebut Yaman yang arah-arah kanan secara geografis. Jelas sampai sini? Itu tafsir pertama. Jadi secara geografis ingin menunjukkan wilayah tengah-tengah ini Mekah dengan Madinah. Itu secara topografi geografisnya orang-orang yang arahnya sebelah kanan ke sini nih, dengan yang ke sini, itu lebih lembut dibandingkan dengan yang kiri ke sini. Jelas? Dari tafsir pertama. Tapi ini tafsir yang tidak banyak mayoritas condong ke situ. Yang kedua, ada yang mengatakan di antara ulama ini menunjuk orang Yaman secara umum. Jadi bila dibandingkan dengan suku-suku Arab yang ada, kan Arab itu banyak ya. Ya kan, ada yang Taif, ada yang Hijaz, kemudian ya ada yang Najd, ada yang kemudian langsung masuk wilayah Yaman, Tihamahnya, Hadramautnya. Nah, ini umumnya wilayah-wilayah yang Hadramaut, wilayah-wilayah yang Tihamah, ke Yamannya ke sebelah sana, itu lebih lembut dibandingkan dengan yang Najd. Jelas ya? Baik, jadi kalau Anda mau bandingkan sekarang, bahkan orang Arab sekarang, tipikalnya Anda kalau bandingkan antara Najd misalnya, ya, atau Jordan atau sekitaran, Jordan cukup lembut. Tapi kalau dibandingkan dengan Najd misalnya, atau batas Tihamah, dengan Hadramaut ke sana, itu masih agak lembut yang orang Hadramaut. Jelas? Terakhir, nah ini yang paling tepat dan cenderung mayoritas menafsirkan itu. Yang dimaksud hadis ini adalah ukuran standar kelembutan yang dipraktekkan oleh orang-orang Ansar. Jadi Nabi itu ingin motivasi kita, hei bersikaplah seperti orang Ansar. Dimanapun kalian berada. Lintas generasi, lintas zaman. Orang Ansar itu lembut-lembut. Baik-baik, rendah hati. Walaupun aktivitas mereka itu banyak di antara mereka penggembala kambing. Yang bisnis juga ada, ya kan? Jelas ya? Ini satu tuh. Ini satu. Jadi ini pesan Nabi yang sangat dalam kepada kita. Maksudnya apa? Bersikaplah seperti orang Ansar. Dan umumnya mereka dari Yaman. Tapi tidak semua orang Yaman itu disifati oleh hadis ini kecuali bila mereka karakteristiknya sama atau mendekati orang-orang Ansar ini. Jelas ya? Nah, jadi jangan tafsirkan misalnya semua orang Yaman seperti ini, tidak. Hadis ini bukan spesifik memperlakukan untuk orang Yaman secara khusus, tidak. Ya, tapi yang dimaksud adalah orang-orang Ansar yang menjadi contoh dalam berkehidupan dan mereka asal keturunannya dari mana? Dari Yaman. Jelas? Baik, ini. Jadi kalaupun kita ada kunjungan dari Yaman, ketemu ustaz dari Yaman, alhamdulillah. Kita hormati, sayangi dan turunan yang lainnya, tapi jangan jadikan hadis ini sebagai acuan untuk menilai orang-orang Yaman kekinian, ya. Kecuali bila sikap dan sifat mereka sesuai dengan karakteristik Ansar itu, maka masuklah dalam kategori hadis ini. Jelas? Makna keduanya, ini pesan mendalam pada kita di setiap lintas generasi. Hidup tuh yang tawadu. Jangan sombong. Ya? Mentang-mentang baru punya unta langsung sombong. Kan hadisnya tadi, ya, wal fakhru wal khuyala min ashabi al-ibil. Biasanya yang sombong-sombong itu kata Nabi yang angkuh-angkuh itu yang baru punya unta. Ini ada Pak Subi di sini ya. Ya. Ini di Libya ya, pernah di Tripoli juga. Beliau tahu tuh unta itu kan macam-macam tuh. Ya, unta itu kalau sudah merah, ada unta merah. Ya, atau unta hitam spesifik itu harganya bisa puluhan miliar. Ya, ya kalau sekarang kan ada, kalau kita konversi ke kendaraan kekinian, nah, ya, baru punya Ferrari, Lamborghini, ya, Land Cruiser misalnya atau yang semacamnya, langsung tiba-tiba tidak bisa sapa teman,
Ya, tidak bisa buka pintu sendiri. Ya? Tidak bisa bergaul, hanya eksklusif saja gaulnya. Kata Nabi, ini contoh, bukan ingin memberikan kesan bahwa kalau yang hartanya meningkat, punya kendaraan mewah, cenderung punya sifat yang kurang bagus, bukan. Maksudnya, harta itu kalau meningkat, cenderung bawaannya ingin merubah gaya. Dan biasanya kalau gayanya berubah, sikapnya pun tidak serupa. Maka jangan sampai peningkatan status sosial itu menjadikan sifat-sifat mulia kita tertutup. Itu maksudnya. Jelas ya? Akan di fisika juga begitu ya. Di bab gaya itu, F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk sama dengan yang keluar. Anda mau itikaf ke sini, naik angkot, kan tawadu kan? Ya kan? Duduknya juga berbagi dengan orang. Begitu keluar, tawadu, nunduk. Setelah itu sedekah ya. Coba yang datang ke sini tuh, bawa Ferrari misalnya, ya, bawa Land Cruiser, bawa macam-macam tuh, ya, beda kan caranya? Itu gaya, bukan salah, bukan, gayanya berbeda. Tapi ingat, rumusnya belum selesai. F berbanding lurus dengan P, ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan, pressure, hukum Pascalnya begitu. Jadi semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Paham ya? Nah, ini maksudnya. Jadi hadis itu dimaksudkan untuk pesan kepada kita bersikap yang tawadhu, bersikap yang rendah hati, belajar tingkat keilmuan yang tinggi seperti ahli Ansor semangat.